semua, lanjut lagi ya, kembali lagi di channel Miss Maria Pangaribuan. Oke, karena ada dari antara kalian, adik-adik SMP yang nungguin video dari channel ini, maka Miss akan buatkan video kedua. Oke, video kedua itu apa? Video pembelajaran matematika SMP kelas 7 ya. Jadi kita mulai SMP kelas 7. Tentang apa? Yaitu tentang penyajian data. Nah, penyajian data di sini adik-adik dibagi dua. Yang pertama itu kita bahas dulu tentang pengumpulan data. Nah, yang kedua baru kita sajikan ke dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga persentase. Oke, stay tune. Oke adik-adik SMP ya, perhatikan barang sejenak karena ini hanya sedikit, jadi mohon disimak sampai akhir sehingga kamu bisa mengerti ya, karena hanya inilah pelajaran penyajian data di kelas 7. Penyajian data. Nah, sebelumnya harus tahu dulu ya, apa itu data. Data adalah kumpulan datum, ada kata datum ya, atau dokumen ya, dokumen, atau biasa kalau di sekolah kan data-data siswa gitu ya. Berarti bisa berupa apa? Nama, umur, tinggi badan, berat badan, nilai KAP, ada nilai kognitif, dan nilai keterampilan, dan lain-lain ya. Nah, dari sini nampak ya adik-adik, di sini ada yang namanya tinggi badan, berat badan, nanti hasilnya itu adalah angka. Sementara sikap itu hasilnya adalah kata seperti baik, kurang baik, sangat baik, begitu ya. Berarti ada dua macam dari data ini. Yang pertama yaitu data kualitatif atau sifat. Nah, yang kedua data kuantitatif atau angka. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum yang kedua-dua ini disajikan, dia itu dikumpulkan dulu ya kan, seperti menyajikan makanan. Kan kita kumpulkan dulu di atas meja yang udah dimasak seperti itu kan. Berarti ini juga harus kita kumpulkan dulu. Nah, barulah disajikan seperti makanan itu. Disusunlah dia rapi. Nah, itulah dia. Seperti ini juga matematika ini adik-adik, dikumpulkan dulu, disusun dia berdasarkan urutan, berdasarkan banyaknya data, diurutkan juga berdasarkan dari yang terkecil ke yang besar, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara pengumpulannya? Data kualitatif itu dikumpulkan bisa dengan cara wawancara atau interview ya. Yang kedua, bisa cara observasi atau pengamatan ya. Yang ketiga, pernah dengar adik-adik angket ya, angket atau kuesioner. Kemudian ada namanya studi dokumen ya, dia itu belajar dari dokumen-dokumen yang udah ada, seperti itu ya. Kemudian kalau data kuantitatif, yang tadi kan adik-adik kuantitatif itu berhubungan dengan angka ya, maka dia bisa dengan cara diukur dengan cara tes. Nah, contohnya kalau mau diukur nilainya, maka kan yang diberikan adalah ujian atau testing, seperti itu ya. Dikasih gurunya ujian untuk mendapatkan nilai PH, seperti itu, untuk memperoleh nilai PH, mengukur kemampuan kamu, seperti itu. Kemudian ada yang namanya penelitian ini ya adik-adik, yaitu dataset statistik. Nanti kamu tahu ini setelah di SMP ataupun di SMA ya. Baru ada yang namanya mengukur langsung ya, mengukur langsung. Apa kira-kira yang bisa diukur secara langsung?
Contohnya, ingin diketahui nilai kelas 7A, tinggi badannya berapa. Nah, tinggal ambil meter ya kan, tinggal diukur dia tinggi badannya. Bisa juga pakai timbangan. Timbangan itu ngukur apa? Ngukur berat badan dan lain-lain seperti itu ya. Jadi udah lebih nyata nih di sini. Oke, bisa. Kemudian sekarang udah siap dia pengumpulan data, maka kita sajikanlah dia. Oke. Nah, kalau tadi pengumpulan data itu berjenis, nah ini juga ada jenis-jenisnya adik-adik. Yang pertama, ada yang namanya bentuk tabel ya, yang pertama. Yang kedua, diagram. Diagram atau grafik begitu ya. Ada diagram garis, diagram batang. Nah, itu dia ya. Kemudian yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian ada namanya piktogram ya. Oke, ini piktogram ini yang seperti ini diwakili dengan 50 orang seperti itu ya. Gambar satu orang diwakili oleh 50 orang. Berarti kalau 25 orang, setengah lah orangnya digambar gitu ya. Seperti itulah dia kalau mewakilkan orang. Oke, kita perhatikan satu-satu penjelasannya ya, mulai dari bentuk tabel. Nah, datanya seperti ini. Data 10 orang siswa kelas 7A yang lulus ujian atau PH ketiga, contohnya ya, pelajaran matematika. Nah, siapa aja orangnya? Contoh ada namanya Grace, nilainya 78. Baru ada namanya Angel, nilainya 80. Baru ada namanya Angel, tapi beda ya penulisannya ya adik-adik. Nah, ini contoh nilainya, ini kita buat 78. Kemudian ada namanya Dewi, nilainya 90. Ada namanya Siska ya, kita buat nilainya 95. Masih 5 orang. Ada Weni. Nah, ini dia ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 orang ya. Nah, kita buat sekarang langsung ke bentuk tabel. Kita buat dulu nomor, nama, nilai PH di sini ya. Nah, kita urutkanlah dia dari nilai yang paling sedikit ya, tapi dia lulus gitu. Awalnya ada Angel sama Grace, berarti duluan adalah Angel ya, karena A. Kemudian dia 78, baru si Grace 78. Kemudian ada yang ketiga nih ya, ini Engel ya, 80 nilainya. Kemudian nomor 4 ada namanya Tio, 83. Baru ke Sahala, 89. Baru ada namanya Dewi Rizky sama Weni, sama dia nilainya. Berarti dulu yang kita tulis Dewi 90. Nomor 7 ada Rizky 90. Baru ada Weni ya 90. Baru tertinggi kedua itu Dea 92 ya. Kemudian yang terakhir nomor 10 ada Siska 95. Nah, inilah dia bentuk tabelnya. Oke? Bisa dipahami ya? Oke adik-adikku, kita mau buat ini data-data yang tadi ini ke diagram garis ya. Nih, kita mau buat ini ke diagram garis. Nah, seperti apa caranya?
perhatikan ya. Bisa juga sambil kamu buat catatan kecil kamu biar bisa mengikuti ya, karena ini biar muat. Nah, kita sisihkan dulu yang tadi, kita buat sekarang diagram garis. Oke, kita buat dalam koordinat kartesius ya. Ini dia. Kita buat dulu di sini nilai-nilainya di sebelah kiri ya, nilai y-nya. Nih sumbu y, ini sumbu x-nya. Kita buat di sini awalnya 78. Kemudian ada 80. Berdekat-dekatan ya, ada 83, ada 89. Agak lebih jauh dia. Kemudian ada nilainya 90, dekat banget dia. Kemudian ada nilainya 92, ada nilainya 95. Nah, itu yang tertinggi ya. Kemudian siapa aja yang punya nilai 78? Nah, ini angelnya 78, buatlah tabel seperti ini. Kemudian dia 92, ke sini buat tarik. Nih. Kemudian Dewinya 90, ke sini. Ini kan 90. Kemudian Engel 80, ini dia. Di atasnya si Angel. Ini dia. Dan seterusnya. Gitu ya. Tada, ini dia udah jadi ya. Inilah diagram batangnya. Oke, bisa adik-adik, mudah ya. Bisa kamu kerjakan nanti soal-soal yang ada di bukumu, buku pelajaranmu. Oke, sekarang kita ke piktogram. Nah, piktogram ini adik-adik, dia itu ada gambar yang mewakili. Contohnya ya, kita buatlah mewakili nilai-nilai yang tadi sebuah gambar pita ya. Gambar pita itu seperti ini kira-kira, ya kan? Nah, gini. Nah, ini contohnya mewakili 10, mewakili nilai 10 ya. Itulah dia. Kan tadi nilai tertinggi itu 100, maka kalau nilainya 100 ada 10 lah seperti ini. Nah, kita buat ya. Nah, contoh yang pertama kita buat tadi Angel ya. Angel nilainya berapa? 78. Berarti ada 7 lah seperti ini. Baru 8-nya ini enggak full. Nah, kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya seperti inilah dia. Nah, nggak full lah dia ya. Nah, kalau di soal adik-adik, di soal biasanya dia tuh bermacam-macam. Ada bentuk pita seperti ini, ada bentuk orang, ada bentuk buah. Nah, seperti itulah dia. Kalau setengahnya, ya setengah dibuat separuh, nggak full di gambarnya gitu ya. Contohnya kita ambil yang namanya siapa ya? Dewi 90, berarti 9 lagi seperti ini. Gitu dia ya. Seperti di ini dia adik-adik. Kayak dia tadi ya nilainya 92. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ininya hanya sedikit dia, nggak penuh dia gambarnya. 92 gitu ya. Kalau ini tadi 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas nilai 90. Nah, ini dia kita bisa bikin ke piktogram dan sebaliknya and vice versa ya. Kita bisa membaca ulang. Kita baca lagi ini, kita baca piktogram ini bisa gitu dia ya. Jadi kalau di diagram ini, diagram piktogram ini kita harus bisa membuatnya ke dalam tabel seperti ini. Kita harus bisa juga membacanya ya adik-adik. Nah, selain ini ada juga yang paling sering dikenal yang seperti ini tuh adik-adik. Kayak pemilu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bacanya ini 5. Kalau ini hanya seperti ini dia 3 gitu dia ya. Nah, sekarang diagram lingkaran ya, berarti kita berhubungan dengan yang namanya sudut ya. Kenapa sudut? Karena kita mau bagi lingkaran ini ke dalam beberapa bagian. Oke. Awalnya nilai 78 itu ada 2 orang. Maka kita mau cari sudutnya ini, mau kita buat. Berarti 2
Gini ya, ada rumusnya. Banyaknya orang ini kita buat aja N ya, per total alpha. Kita buat sudutnya sama dengan N per total kali 360 derajat. Karena ini semua kan 360 derajat kan satu lingkaran, maka jadi 2 per totalnya tadi kan 10 orang kalikan dengan 360. Berarti ini 1/5 kali 360 sama dengan 72 derajat ya. 36 bagi 5 7,2. Oke, nah inilah dia 72 derajat lah yang nilai 78 tadi. Kemudian yang nilai 80 ada satu orang, berarti 1/10 kali 360 berarti 36 derajat gitu dia ya. Nah kita buatlah seperti itu terus. Nah inilah dia ya adik-adik, seperti perhitungan yang ini kita buatlah seperti ini. Nilai 80, 83, 89 udah dapat. Nilai 90, nilai 92, nilai 95. Nah itu dia ya, bisa kamu lihat di sini. Kemudian kita titiin dulu ini sebagai pusatnya. Tinggal kita bagi-bagi lah ini sudutnya ini. Inilah contohnya ini ya, kita tarik dulu seperti ini. Kemudian kalau ini kan 90 derajat ya. Nah yang ini 72, ini 90, ini tuh 72 berarti sekitar di sinilah dia. Nah nih, ini dia ya. Berarti yang inilah nilainya. Di sinilah terletak nilai nih, nilai 78. Nah gitu dia. Kemudian nilai 80 ini 36 derajat, berarti setengahnya ini ya kan, setengahnya ini kita taruhlah ke sini. Contohnya ini ya, inilah nilai 80. Oke, kemudian yang ini nilai 90, yang lebih banyak langsung kita buat ya. Ini 108 derajat, berarti 3 kali lipat dari sini. Ini 1 2 3 kesinilah dia. Inilah nilai 90. Nah inilah dia adik-adik, udah jadi ya, ini udah terbagi dia. Oke, bisa. Nah sebaliknya kalau ada soal seperti ini, tentukan berapa orang nilainya segini, nilai 89 kalau totalnya 10 orang gitu ya. Sudutnya kan udah kita tahu tadi 36. Nah mengubahnya ini ya, kita contohnya, contoh soalnya. Oke, jadi nih soalnya ya adik-adik, jumlah siswa ada 30 orang. Terus udah dibuat dia diagram lingkarannya. Ini yang suka tenis, bola voli, catur, renang, sepeda. Nah ini siku-siku berarti 90 derajat kan. Nah yang ini juga catur 48, renang. Nah ini juga renang, siku-siku dia 90 derajat, catur 48, ini 36. Maka mencari ini gimana caranya? Ini semua kan 360 ya. Ini udah 180, berarti sisanya ini dengan ini 180. Berarti voli kita cari dulu, sudutnya voli sama dengan 180 kurangkan dengan nih, dengan ini ya, 36 tambah 48 derajat ya, sama dengan 180 kurang ini 84, berarti 96 derajat ya. Maka caranya adalah cari dulu sepeda, cari dulu voli ya. Caranya gini, ini sepeda, ini voli, nyari orangnya ya. Sepeda tadi berapa? 36 per 360 kali 30. Nah yang ini 96 per 360 kali 30. Nah yang ini jadi berapa adik-adik? Ini ke sini 12 ya, 36 bagi 12 3. Nah yang ini 12, 96 bagi 12 bisa 8 ya. Nah selisihnya berarti selisih sama dengan 8 kurang 3, 5 orang. Nah ini dia pakai cara biasa ya, tapi ada juga cara yang paling cepat ya. Cara tercepatnya adalah biar jangan lama-lama. Ini kan karena kakak bisa lancar di sini. Kalau misalkan nggak lancar kan lama juga ya kan. Kalau ini berarti ada cara cepatnya. Cara cepatnya yang mana? Cara cepat. Nah, kakak kasih sama kamu cara cepatnya ya, biar nanti ngerjain soal bisa 1 menit gitu ya, atau nggak penuh 1 menit.
caranya gini, voli kurangkan dengan sepeda, sama aja itu langsung dikurangkan ya. Jadi nggak usah takut. Nih 96 derajat langsung aja kurangkan dengan 36 derajat per 360, kalikan langsung dengan 30 orang. Nah ini dia. Maka yang ini berapa? 60 per 360 kali 30. Nah ini kemarin 12. 60 bagi 12, 5 orang. Nah ini dia. Oke, bisa langsung dapatkan? Ini dia. Inilah soal tentang penyajian data ya. Nah, kalau diagram garis sudah tahu tadi cara membacanya, lihat aja dari sumbu X, cocokkan ke sumbu Y. Nah, ini yang perlu kakak ajarkan sama kalian. Oke, bisa dipahami ya adik-adik penjelasan kakak tadi. Semoga bermanfaat ya. Oke, setelah penyajian data yang ini, bisa juga kamu request yang lainnya adik-adik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, oke? Oke, nah itulah dia adik-adik penjelasan tentang penyajian data. Semoga kamu mengerti ya, dan semoga kamu bisa mengikuti ujian akhir semester kamu ya. Semoga sukses. Bye.